tahta bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berbeda teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan bila sinarnya sentuh wajahku. Kepedihanku terhapuslah. Alam raya pun semua tersenyum, menunduk dan memuja hadirnya. Terbuka aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia. Tapi ada entah di mana, hanya hatiku mampu menjawabnya. Mahadewi resapkan nilainya pencarianku. Usai sudah, Dimulai dari tahun 97 ketika kita sama-sama sepakat untuk membentuk sebuah band yang memang berfokus untuk rekaman, dan baru setahun kemudian baru kita ditawarin untuk mengeluarkan single. Baru tahun berikutnya kita membuat full album tahun 99 kita keluarin album Lain Dunia. Tahun 2001 kita keluarin The Next Album, Sesuatu Yang Tertunda. Situ baru banyak orang lihat dan mulai merespon sama musiknya Padi. Di situ ada lagu Kasih Tak Sampai, Semua Tak Sama, Bayangkanlah, Seandainya Bisa Memilih. Dilanjutkan ke album ketiga, Save My Soul tahun 2003, lanjut ke album keempat, Self Title tahun 2005. Di situ ada lagu Menanti Sebuah Jawaban yang jadi soundtrack film Ungu Violet. Tahun 2007 kita ngeluarin full album kita yang terakhir, album Tahnya Diam. Ada lagu Harmoni, ada lagu Belum Terlambat, ada lagu Sang Penghibur, dan sebagainya.
Lalu baru kita tahun 2010 kita mengeluarkan The Singles, itu merupakan kumpulan dari lagu-lagu hits yang pernah dikeluarkan oleh Padi, termasuk ada 2 single baru yaitu Terbakar Cemburu dan Tempat Terakhir. Setelah itu kita tahun 2010 kita vakum 7 tahun dan baru sekarang ini kita reborn lagi dengan nama Padi Reborn, dimulai dari tanggal 10 November kemarin. Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu, redup terasa cahaya hati, mengingat apa yang telah kau berikan. Waktu berjalan lamban mengiring dalam titian takdir hidupku. Cukup sudah aku tertahan dalam persimpangan masa silam. Coba untuk melawan getir yang terus ku kecap, meresap ke dalam relung sukmaku. Coba untuk singkirkan aroma nafas tubuhmu, mengalir mengisi laju darahku. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecium, sehangat pelukmu, selembut belaimu, tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Apalah arti hidupku ini, melapasku dalam tiada. Segalanya luruh, lemah tak bertumpu, hanya bersandar pada dirimu. Ku tak bisa, sungguh tak bisa mengganti dirimu dengan dirinya. Coba untuk melawan getir yang terus
kami sudah memulainya dari 20 tahun yang lalu, kemudian 2010 vakum, kemudian kami berjalan sendiri-sendiri di masing-masing arah, tapi pada satu titik kami merasa kita harus pulang ke rumah kita sendiri, yaitu Padi. Keputusan kita untuk kembali bukan karena keputusan yang mengada-ngada atau keputusan yang memang sengaja dibuat, tapi keputusan itu muncul karena memang kita memang ingin untuk berkomitmen kembali untuk bersama-sama setelah kita ibaratnya kita setelah lari panjang selalu kita istirahat, narik nafas sebentar, baru kita komit untuk jalan kembali. Mungkin semangatnya ya, kita ada komitmen baru, komit untuk jalan lagi dan itu semua itu adalah dorongan semangat dari Sobat Padi yang tidak pernah kendor dari awal kita vakum sampai kita rebound. Mereka terus intensitasnya yang tidak pernah berkurang. Menggugah rasa begitu indah, mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, dekat di sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah. Duhai cintaku, pujaan hatiku, peluk diriku, dekaplah jiwaku. Bawa ragaku melayang memeluk bintang. Oh terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena
kekasihku yang dulu. Kasih Tak Sampai sebenarnya menceritakan tentang seseorang yang sampai pada suatu momen, satu peristiwa dia menyadari bahwa sebuah relationship atau sebuah hubungan tidak bisa dilanjutkan lagi. Tapi di situ dia bisa mengambil hikmah. Dia tidak mau untuk mengingat yang buruk-buruk atau mengingat hal-hal yang membuat mereka terpisah. Tapi dia mau pengen membuat si pasangan itu selalu ada di hatinya dan selalu mengenang dia yang terbaik, yang terindah, yang tidak pernah akan dia lupakan, sehingga kamu tetap aja jadi bintang yang pernah aku kenal sebelumnya. Jadi dia akan merelakan dia untuk pergi dan dia akan mengingat itu selamanya sampai akhir masa memisahkan. Saya baru tahu ada lagu itu belakang ini aja. Nggak, maksudnya begini. Saya baru menyadari apa itu cinta. Kasih tak sampai. What is love? Kamu tidak sendiri. You're not alone, baby. Oke, bro. Dulu pernah kita, nggak tahu mungkin saya atau juga ya. Jadi saya berharap bahwa album Padi itu cerita tentang kita gitu. Kalau orang nulis tentang biografinya, ya ini cerita tentang kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu ternyata dirasakan sama semua orangnya, termasuk lagu Kasih Tak Sampai. Tapi itu bukan cerita mengada-ada sih. Kata kuncinya ikhlas. Tentang musiknya, setelah dengar musik dasarnya ya yang terbayang waktu itu nggak tahu salah satu dari kita apa ide untuk alat musik yang akan dibawakan itu ya harpa dan choir ya. Jadi klasik. Yang waktu pertama kali dengar musik dasarnya langsung terbayang gitu, harpa gitu, dan ya, alhamdulillah berhasil. Engkau seperti kekasihku yang menyejukkan risau jiwaku, begitu lekangnya perasaanku kini padamu, hingga anganku ku sandarkan padamu. Memang terbuai, mungkin aku terlena, ada keinginan yang tak tentu arah. Engkau tercipta bukan untuk bersama. Biar ku nikmati kerinduan ini. Memang langkahmu, memang gerakmu mengingatkan aku pada dirinya yang telah berlalu. Ingin ku menyangkal, ingin ku membantah betapa pesona dirimu memikat erat jiwaku.
dapat aku bantah, tak mampu ku singkirkan. Sesungguhnya aku sangat ingin melupakan, ingin ku melupakan, ingin ku melupakan engkau. Seperti kekasihku yang dulu, sungguh hadirmu menyejukkan bisa jiwa. Ya, kita sih tidak bermimpi muluk-muluk atau berharap yang lebih dari apa yang kita milikin ya. Ibaratnya kita nggak mau kita bermimpi bahwa kita akan merubah musik Indonesia dengan kehadiran kita lagi dan segala macamnya. Tapi kita mau pengen hanya memberikan sebuah pesan atau sebuah message, memberi inspirasi aja buat generasi zaman now bahwa yang lebih kita pentingkan atau lebih kita utamakan adalah kebersamaan kita, brotherhood-nya kita harus selalu bagaimana kita reborn lagi. Reborn itu berarti adalah bahwa kita mempunyai semangat baru, punya harapan baru, punya kekuatan dan energi baru. Itu yang mau kita sampaikan dan juga kita mau kasih pesan juga bahwa kita bisa meletakkan semua ego atau semua perasa apa yang ada di kepala kita di belakang, tapi kita lebih mengutamakan Padi Reborn yang lebih utama. Dan itu akan menjadi inspirasi yang mungkin sederhana, tapi itu yang mau pengen sampaikan bahwa kebersamaan itulah yang akan kita beri. Karena kita butuh itu, Indonesia butuh itu, Indonesia butuh kebersamaan, Indonesia butuh nggak harus saling menyudutkan, nggak harus saling melemahkan satu sama lain, tapi kita harus saling empowering satu sama lain, saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain. Musik sekarang ini lebih pemusik sekarang tuh mungkin skillnya lebih bagus gitu, lebih berwarna, lebih perfect. Tapi jangan lupa di luar main musik itu, di luar itu dari skill itu ada yang lain, ada chemistry dan lain-lain. Itu Saya mungkin beberapa kali ngelihat ada anak kids zaman now gitu, mereka bisa membuat musik sangat cepat sekali dari instrumen, dari semuanya sangat cepat. Mungkin mereka bisa bikin lagu dalam hitungan menit gitu. Mereka bisa bikin tiba-tiba jadi musik. Terus selalu mereka bikin viral dan segala macam. Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu. Oh. Lama sudah kau menemani langkah kaki di sepanjang perjalanan hidup.
Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu. Aku ingin kau menjadi bidadariku di sana, tempat terakhir melabuhkan mimpi abadian. Aku ingin kau menjadi na 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 tanpamu tak akan sama. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu. Oke, kalau saya yang paling memorable ya buat saya adalah Lain Dunia. Album pertama itu waktu pertama kali rekaman itu benar-benar pakai alat seadanya dan satu drum yang saya punya. Setelah itu saya harus beli kulit dulu kan. Nah, beli kulit itu saya ngambil dari uang advance ya. Nah, anak-anak merelakan itu untuk beli Skin. dan lain-lain, dan terima kasih akhirnya jadi rekaman. Dan itu membekas banget. Saya album ketiga. Alasannya? Karena alasannya otaknya anak-anak ini nggak tahu kemana-mana. Saya bingung. Ini lagu diapain sih? Ini baru sekarang dia ngomong, Mas. Dengerin ya? Oh iya. Saya dengerin lagunya sampai saya bikin bagan-bagan tuh. Bagan-bagan lagu A, intro, songnya, verse, ref. Saya bikin bagan-bagan pakai Excel itu. Saya pikir nih ngisinya pakai apa ini ya. Saya pikir gitu. Pokoknya full deh udah itu seluruh energi dan jiwa saya keluarkan di situ. Tapi ya setelah saya dengerin ya asik juga, senang juga sih. Jadi album itu yang membekas buat saya. Saya mungkin album Sesuatu Yang Tertunda tahun 2001. Waktu itu saya sempat sampai ngomong sama Fadli waktu habis rekaman di studio Ara malam-malam, terus sampai ragu dengan aku. Karena apa? Karena kita melakukan lompatan yang sangat jauh pada saat itu dibanding dengan album pertama lalu dengan album kedua. Karena biasanya itu normalnya kalau band atau artis bikin album satu dengan album kedua mereka selalu berhati-hati, dalam artian album satu dan album kedua nggak terlalu jauh perbedaan musiknya, perbedaan aransemennya dan segala macam konsepnya. Dan saya sempat ragu-ragu gitu, laku nggak ya album ini ya? Tapi ternyata album itu malah yang album yang paling laku dari semua album. Aku mungkin album yang ketiga ya, karena apa ya, kita terlihat berani gitu tanpa takut merubah yang kondisi mapan keberhasilan dari album kedua. Tahu-tahu langsung gelok gitu, dan itu nggak semua orang, nggak ada rem ya, dan nggak semua sobat padi tuh terima. Saya pernah ketemu Tante Titik. oh iya, itu nanti ceritain aku. Saya ketemu sobat padi di lift, terus dia bilang, Mas, sampean loncatnya kejauhan gitu. Maksudnya apa? Ya album yang ketiga, saya nggak bisa. Oh ya. Tapi itu bukti bahwa kita bermusik itu nggak mikir depannya harus laku apa enggak. Ya, kita bikin musik aja. Ceritain tentang album ketiga itu ada Tante Titik Uspa bilang ke kita, saya punya cucu itu ngefans banget sama kalian album satu, album kedua, tapi setelah album ketiga mereka jadi nggak suka sama kalian karena udah beda banget dengan album sebelumnya.
Jadi benar kata Rinda, memang album itu sangat ini banget, jauh dari perkiraan, dari bayangan orang. Iya, berat sih, tapi harus memilih ya. Album kedua ya, setelah sesuatu yang tertunda. Kita habis tur panjang waktu itu, yang saya ingat, habis tur panjang, terus kita benar-benar fresh ya. Waktu itu kita memunculkan lagi spiritnya, kita kembali ke Surabaya, ke studionya di rumahnya Yoyo, yang dulu dimana kita bikin lagu di situ, terus kita membuat album kedua, dan album itu kita benar-benar nyambung ya semuanya, mulai dari produksi sampai bikin lagunya, dibuat dalam waktu yang tidak terlalu lama dan membumi. Terus salah satu yang bikin saya suka album kedua karena di situ kita banyak membuat satu karakter Padi yang mungkin melekat ke belakang, itu dinamika. Kita benar-benar memperhatikan keras dan lembutnya musik. Jadi kita benar-benar melihat bahwa dinamika musik itu bisa jadi kekuatan Padi. Kekasihku,
dengan rasa cinta. Setelah perkenalan itu, aku terhanyut, aku sebenarnya tak kuasa dapatkannya. Rindukannya, ku tahu dia milikmu tercinta, bagai kembang yang kau pilih. Namun hatinya mengisyaratkan rasa ingin memetik, merangkai, menjadikan ikatan abadi. Dapatkannya, rindukannya. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Mencoba menahan himpitan rasa itu, rajam karunia jiwaku. Ternyata hidupku dan dirinya terikat rasa tulus, takkan menyusutkan pelukku dan rindunya. Oh, dapatkannya, rindukannya. Oh sobat,
aja Bukalapak.